Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP tentang bentuk aljabar. Silakan dibuka halaman 70. Kita akan membahas latihan ulangan paket 1 nomor 1 sampai 30. Nomor 1, koefisien X pada bentuk aljabar berikut ini adalah koefisien X itu adalah angka yang ada di depannya variabel X ya. Berarti di sini adalah 4. Jawabannya C. Nomor 2, kelompok suku yang sejenis di bawah ini adalah, kita lihat poin A, X pangkat 2 dengan 2X tidak sama ya di sini variabelnya. Poin B, X pangkat 2 dengan Y pangkat 2 juga tidak sama, berarti bukan ini. 3X dengan 3Y, hurufnya tidak sama, berarti bukan ini. 2X dengan X, sama-sama punya X, nah ini berarti sejenis ya. Walaupun koefisiennya atau angkanya berbeda, tidak ada masalah. Berarti jawabannya D. Nomor 3, bentuk sederhana dari bentuk aljabar berikut ini adalah, berarti kita sederhanakan, kalau seandainya ada suku yang jenis kita gabungkan. A pangkat 2 dengan A pangkat 2 sejenis, berarti kita gabungkan ya. 6 dikurangi 5, berarti jawabannya 1 A pangkat 2, atau boleh ditulis A pangkat 2. Selanjutnya AB dengan AB, karena sejenis berarti negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1 AB, atau boleh ditulis negatif AB. Kemudian B pangkat 2 dengan B pangkat 2, berarti bisa kita gabungkan. 2 ditambah 1 berarti 3B pangkat 2. Sehingga hasil yang benar adalah poin A. Lanjut nomor 4. KPK, berarti bilangannya dulu ya di sini, 20 dan 24, kita uraikan. 20 itu berasal dari perkalian 4 kali 5, kemudian 24 itu berasal dari perkalian 4 kali 6. Berarti KPK-nya itu adalah 4 kali 5 kali 6 sama dengan 120. Berarti KPK-nya sama dengan 120 untuk bilangannya. Sekarang untuk hurufnya. A pangkat 2 dengan A pangkat 1. Berarti kita pilih A pangkat 2. Ya, ini untuk hurufnya. Kita langsung tempelkan saja di sini A pangkat 2. Kemudian B pangkat 3 dengan B pangkat 4 kita pilih yang terbesar ya, B pangkat 4. Jadi hasilnya adalah poin B. Nomor 5, FPB dari kedua bentuk aljabar berikut adalah, kita lihat bilangannya di sini 72 dan 54. 72 itu berasal dari perkalian 18 dikalikan 4, kemudian 54 berasal dari perkalian 18 kali 3, sehingga FPB-nya adalah 18 ya. Nah, ini karena sama-sama punya 18, berarti jawabannya untuk FPB-nya adalah 18. Selanjutnya hurufnya. X pangkat 2 dengan X pangkat 1, berarti kita pilih yang terkecil ya. X pangkat 1 atau X saja. Kemudian Y pangkat 3 dengan Y pangkat 4, kita pilih yang terkecil ya, karena FPB pertanyaannya. Berarti Y pangkat 3. Kemudian di sini punya Z, di sini tidak, berarti tidak diperhitungkan ya. Sehingga jawaban yang benar adalah poin C. Lanjut nomor 6. Bentuk paling sederhana dari aljabar berikut adalah, karena ini bentuknya perkalian, berarti 3P kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali ya. 3P kali P itu artinya 3P pangkat 2. Kemudian 3P kali negatif Q berarti negatif 3P Q. Kemudian 3P kali 2 berarti hasilnya adalah 6P. Kemudian negatif 2P dikalikan P itu hasilnya negatif 2P pangkat 2. Ingat ya, di sini tanda negatifnya harus ikut dikalikan ke dalam. Negatif 2P dikalikan Q berarti negatif 2P Q. Kemudian negatif 2P dikali negatif 1 hasilnya positif 2P. Selanjutnya kita rapikan ya di sini. Karena ini sejenis berarti kita bisa gabungkan. 3P pangkat 2 dikurangi 2P pangkat 2 hasilnya 1P pangkat 2, atau boleh ditulis P pangkat 2 saja. Kemudian di sini PQ sama PQ kan sejenis, berarti bisa kita gabungkan. Negatif 3, negatif 2 berarti negatif 5PQ. Selanjutnya 6P kita gabungkan dengan 2P, sehingga hasilnya adalah 8P. Berarti jawaban yang benar adalah poin D. Selanjutnya nomor 7. Yang ditanyakan 3Q dikurangi 2P. Berarti 3 buka kurung, Q-nya adalah 2X pangkat 2 dikurangi 3.
kemudian dikurangi 2 kali P. P-nya adalah negatif 3X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 2. Selanjutnya 3 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. 3 kali 2X pangkat 2 berarti 6X pangkat 2. 3 kali negatif 3 berarti negatif 9. Kemudian negatif 2 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. Negatif 2 kali negatif 3 berarti jadinya positif 6X pangkat 2. Kemudian negatif 2 kali positif 5X berarti jadinya negatif 10X. Kemudian yang terakhir negatif 2 kali 2 berarti hasilnya negatif 4. Selanjutnya kita rapikan ya di sini. Karena sejenis berarti kita gabungkan. 6 ditambah 6 berarti jadinya 12X pangkat 2. Kemudian di sini negatif 10X kita tulis dulu. Kemudian negatif 9 bisa kita gabungkan dengan negatif 4. Jadinya negatif 13. Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 8. Yang ditanyakan adalah 2A dikurangi B ditambah C, nanti dikurangi A, dikurangi 2B, dikurangi C ya. Berarti kita masukkan saja A-nya yang diketahui 2A. Itu artinya 2 kali 13 dikurangi dengan B. B-nya di sini adalah negatif 7, kemudian ditambah dengan C. C-nya adalah 4, nah ini untuk yang pertama ya. Kemudian dikurangi dengan A, A-nya adalah 13. Dikurangi 2 kali B, B-nya adalah negatif 7. Kemudian dikurangi C, C-nya adalah 4. Berarti sementara kita kasih kurung dulu ya. 2 kali 13 itu hasilnya 26. Negatif ketemu negatif positif. 7 tambah 4. Kemudian dikurangi dengan 13. Negatif 2 kali negatif 7 positif 14. Dikurangi 4. 26 ditambah 7 hasilnya adalah 33. 33 ditambah 4 berarti 37. Dikurangi dengan 13 ditambah 14 hasilnya 27. Dikurangi 4 berarti 23 ya. Hasil akhirnya adalah 37 dikurangi 23 sama dengan 14. Berarti jawabannya adalah poin C. Selanjutnya nomor 9. Kita kerjakan dari yang bawah dulu ya. Yang ini dulu ya. 2 ditambah 1 per X, ini poin pertama. 2 ditambah 1 per X, berarti kita samakan penyebut menjadi X. Sehingga yang ini awalnya 1 penyebutnya, biar jadi X. Berarti yang atas harus kali X, sehingga jadi 2X ditambah dengan 1. Kemudian 1 per, nah berarti 1 dibagi dengan hasil yang kita temukan, 2X ditambah 1 per X. Kalau kita jadikan perkalian berarti 1 dikali X per 2X tambah 1 sehingga hasilnya adalah X per 2X tambah 1. Ini adalah proses sampai ini ya. Nah kemudian dilanjutkan dengan ditambah 2. Berarti proses selanjutnya 2 ditambah X per 2X tambah 1. Ini per 1 ya. Kalau kita samakan penyebut menjadi 2X plus 1, berarti 2 ini juga harus kita kalikan dengan 2X plus 1. 2X plus 1, kemudian ditambah dengan X. Selanjutnya kita rapikan ya, 2 kali 2X, itu adalah 4X, ditambah X berarti jadinya 5X. Kemudian 2 kalikan 1, hasilnya adalah 2, per 2X ditambah dengan 1. Berarti kita sudah selesai sampai di sini ya. Selanjutnya di sini 1 per hasil terakhir yang kita temukan. Berarti tinggal dibalik saja ya. Berarti tinggal dibalik menjadi 2X tambah 1 per 5X tambah 2. Selanjutnya yang terakhir ditambah 2. Atau ditambah 2 per 1 ya. Kalau kita samakan penyebut berarti menjadi 5X tambah 2. Nah ini jangan lupa ya dikali ya. Yang ini tetap 2X ditambah 1 ditambah dengan 2 kali 5X plus 2. Nah kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau kita rapikan berarti jadinya 2X ditambah 1 ditambah dengan 10X ditambah 4 per 5X tambah 2. Hasil akhir yang kita dapatkan 2X ditambah 10X hasilnya 12X. 1 tambah 4 hasilnya 5 per 5X tambah
Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 10, nilai X yang memenuhi bentuk berikut ini adalah, berarti kita kerjakan yang bagian ini dulu ya. 3/1 ditambah 1/3 plus X. Kalau seandainya kita jabarkan, berarti jadinya penyebutnya 3 ditambah X. Nah, ini kita kalikan silang ke sini ya. Berarti jadinya 3 buka kurung 3 ditambah X, tutup kurung, kemudian ditambah dengan 1. 3 kali 3 hasilnya 9. 9 ditambah 1 berarti 10. Ditambah dengan 3 kali X berarti 3X. Per 3 ditambah X. Selanjutnya 1 per, berarti tinggal dibalik. Yang bawah ke atas berarti 3 ditambah X per yang atas ke bawah. 10 ditambah dengan 3X. Kemudian proses terakhir di sini, kita sudah sampai di sini ya. Ditambah 3/1. Berarti ditambah 3/1. Kita samakan penyebut ya di sini. Berarti jadinya 10 ditambah 3X, yang ini tetap 3 ditambah X ditambah dengan, nah ini kita kalikan silang ke sini ya. 3 buka kurung 10 ditambah 3X. Tutup kurung, berarti hasilnya adalah 3 ditambah X ditambah 3 kali 10 berarti 30 ditambah 3 kali 3X 9X per 10 ditambah 3X. X tambah 9X jadinya 10X. 3 ditambah 30 berarti 33 per 3X plus 10. Boleh dibalik ya. Berarti jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 11. Karena penyebutnya tidak sama, langsung kita kalikan silang ya. 5 buka kurung 2A min 3. Kemudian ditambah dengan 9 juga kita kalikan ke 2 min A. Perkalian 9 dengan 5 hasilnya adalah 45. Selanjutnya kalau kita boleh rapikan, berarti 5 kali 2A hasilnya 10A. Dikurangi 5 kali 3 berarti 15. Ditambah 9 kali 2 18, 9 kali negatif A berarti negatif 9A per 45. Kalau kita rapikan, 10A dikurangi 9A berarti jadinya 1A, atau boleh ditulis A saja. Negatif 15 ditambah 18 berarti jadinya positif 3 per 45. Sehingga jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 12. 3 ini kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. 3 kali X pangkat 2 berarti jadinya 3X pangkat 2. 3 dikalikan negatif XY berarti negatif 3XY. Kemudian 3 kali Y kuadrat hasilnya adalah 3Y pangkat 2. Kemudian dikurangi dengan 4 kali setengah berarti jadinya 2X pangkat 2. Kemudian negatif 4 kali negatif XY berarti jadinya positif 4XY. Kemudian negatif 4 dikalikan dengan 1/4 berarti negatif 1 atau negatif Y pangkat 2. Selanjutnya kalau ada suku yang sejenis kita rapikan ya. 3X pangkat 2 dikurangi dengan 2X pangkat 2 jadinya 1X pangkat 2, atau boleh ditulis X pangkat 2. Kemudian di sini negatif 3XY ditambah 4XY jadinya positif 1XY, atau boleh ditulis XY saja. Kemudian yang terakhir di sini 3Y pangkat 2 dikurangi dengan Y pangkat 2 berarti hasilnya adalah 2Y pangkat 2. Berarti hasil yang benar adalah poin A. Nomor 13. Jumlah dari kedua bentuk aljabar berikut adalah, berarti kita tulis dulu prosesnya ya. 2P buka kurung P dikurangi 3Q ditambah dengan P tambah Q dikali dengan P kurang 3Q. Nah, karena di sini sama-sama punya bagian elemen yang sama, berarti boleh kita keluarkan ya. P dikurangi 3Q, sehingga yang tersisa adalah 2P ditambah dengan P plus Q. Kemudian kita rapikan ya yang bagian ini, sehingga jadinya P dikurangi 3Q buka kurung 2P tambah P berarti 3P ditambah dengan Q. Sehingga hasil yang benar adalah poin C. Nomor 14. Hasil pengurangan bentuk aljabar berikut ini adalah,
Nah, ini ada kata-kata dari, berarti yang ini dulu yang kita tulis ya. A tambah B dikali dengan 2C ditambah D, kemudian dikurangi dengan A tambah B dikali dengan C kurangi D. Karena sama-sama punya A plus B, berarti A plus B kita keluarkan. Kemudian yang ini kita tulis ya, 2C ditambah D dikurangi dengan C dikurangi D. Ini kasih kurung saja ya. Kemudian kita rapikan ya di sini. A tambah B buka kurung 2C ditambah D. Negatif kita masukkan berarti negatif C. Kemudian negatif ketemu negatif D berarti positif D. Tutup kurung. A tambah B buka kurung lagi. 2C dikurangi C berarti jadinya C. Kemudian D tambah D berarti jadinya 2D. Sehingga jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 15 yang ditanyakan 3P dikurangi Q. Berarti 3 kali P. P-nya adalah 5X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 7. Kemudian nanti dikurangi ya. Dikurangi dengan Q. Berarti 14 dikurangi 8X ditambah 6X pangkat 2 dikurangi 10X pangkat 3. 3 kali 5 berarti 15X pangkat 3. 3 kali negatif 3 berarti negatif 9X pangkat 2. 3 kali 4 berarti hasilnya 12X. 3 kali negatif 7 berarti negatif 21. Negatif kita masukkan berarti negatif 14. Kemudian positif 8X. Kemudian dia berubah menjadi 6X pangkat 2 plus 10X pangkat 3. Karena negatif ini kita masukkan mulai dari 14 sampai terakhir ya. Kalau ada suku yang sejenis kita gabungkan ya. X pangkat 3 dengan X pangkat 3. Berarti 15 tambah 10 hasilnya 25 X pangkat 3. Kemudian di sini X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Negatif 9, negatif 6 berarti negatif 15 X pangkat 2. Kemudian di sini 12X dengan 8X berarti jadinya 20X. Kemudian yang terakhir negatif 21, negatif 14 berarti jadinya negatif 35. Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Lanjut nomor 16. Hasil penjabaran berikut ini adalah, langsung kita kalikan 3X kali X berarti jadinya 3X pangkat 2. Kemudian 3X dikalikan dengan negatif 5, negatif 15X. Kemudian 2 kali X berarti jadinya 2X. Kemudian 2 dikalikan negatif 5 hasilnya negatif 10. Berarti jadinya 3X pangkat 2. Negatif 15X ditambah 2X berarti jadinya negatif 13X dikurangi 10. Berarti jawaban yang benar poin A. Dengan cara yang sama kita terapkan ke nomor 17. 2X kali X berarti jadinya 2X pangkat 2. Kemudian 2X kali negatif 2 berarti negatif 4X. Negatif 5 kali X berarti jadinya negatif 5X. Kemudian di sini negatif 5 kali negatif 2 berarti jadinya positif 10. 2X pangkat 2 negatif 4X negatif 5X berarti negatif 9X ditambah 10. Berarti jawaban yang benar D. Cara yang sama bisa diterapkan untuk nomor 18. 3P kali P berarti jadinya 3P pangkat 2. 3P kali 5 berarti jadinya 15P. Negatif 2 kali P berarti negatif 2P. Negatif 2 kali 5 berarti negatif 10. Berarti 3P pangkat 2 ditambah dengan 13P dikurangi dengan 10. Berarti jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 19 caranya sama ya. P kali 2Q berarti jadinya 2PQ. Kemudian P kali negatif 3P jadinya negatif 3P pangkat 2. Kemudian negatif Q kali 2Q jadinya negatif 2Q pangkat 2. Kemudian di sini negatif Q kali negatif 3P jadinya positif 3PQ. Karena ini sama-sama PQ berarti bisa kita gabungkan.
2 ditambah 3 jadinya 5P-Q, kemudian dikurangi dengan 3P pangkat 2 dikurangi dengan 2Q pangkat 2. Berarti jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 20. Berarti ini kita kalikan ya. Karena di sini elemennya sama, cuma berbeda tanda, berarti cukup depan kali depan. Hasilnya adalah 9X pangkat 2. Kemudian negatif kali positif negatif. Kemudian 7 kali 7 adalah 49. Akan sama dengan bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah dengan C. Itu artinya 9 ini berperan sebagai A, B-nya yang mempunyai variabel X kan tidak ada, berarti di sini B-nya sama dengan 0, kemudian C-nya di sini adalah negatif 49. Kalau yang ditanyakan adalah A tambah B tambah C berarti 9, kemudian ditambah dengan 0, ditambah dengan negatif 49. Itu artinya 9 dikurangi 49 jadinya negatif 40. Berarti jawabannya poin B. Nomor 21. Di sini pangkatnya 4 ya. Berarti bisa kita uraikan X tambah Y pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 ditambah dengan 4 X pangkat 3Y ditambah dengan 6 X pangkat 2Y pangkat 2 ditambah dengan 4 X Y pangkat 3 dan yang terakhir adalah Y pangkat 4. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, ini sebagai D, ini sebagai E. Yang ditanyakan adalah C tambah D, berarti 6 ditambah 4 hasilnya 10. Jawabannya D. Nomor 22, pangkat 2. Kita menggunakan aturan A tambah B pangkat 2, hasilnya adalah A pangkat 2 ditambah 2 kali A kali B ditambah B pangkat 2. Jadi ini berfungsi sebagai A, 5 berfungsi sebagai B. Kita terapkan ke rumus ini ya. Berarti jadinya A pangkat 2 itu artinya 3X sebagai A dipangkatkan 2 ditambah dengan 2 kali A, A-nya adalah 3X dikali B, B-nya adalah 5 ditambah dengan B pangkat 2, 25. 3 dipangkatkan 2 hasilnya 9, X dipangkatkan 2 berarti X pangkat 2, 2 kali 3 kali 5 berarti hasilnya 30, X ditambah dengan 25. Berarti jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 23. Di sini negatif berarti nanti di sini diganti negatif ya. Sehingga jadinya 5X pangkat 2 dikurangi dengan 2 kali A, A-nya adalah 5X, dikalikan B, B-nya adalah 2, kemudian ditambah dengan 2 kuadrat. 5 dikuadratkan 25, X dikuadratkan berarti X pangkat 2, dikurangi dengan 2 kali 5, 10, dikali 2 berarti 20, X, kemudian ditambah dengan 2 kuadrat, hasilnya 4. Jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 24. Nah, di sini ada angka 2 ya. Berarti kita simpan dulu. 2 buka kurung. Ini sebagai A, ini sebagai B. Kita terapkan sesuai dengan sifat yang tadi ya. A kuadrat itu berarti X per 2. Ini dikuadratkan. Ditambah dengan 2 kali A. A-nya adalah X per 2. Kemudian dikalikan dengan B. B-nya adalah 1 per X ditambah dengan B kuadrat 1 per X pangkat 2. Kemudian 2 buka kurung. X dikuadratkan berarti X kuadrat. Kemudian 2 dikuadratkan hasilnya 4. Ditambah dengan 2 bagi 2 1. X bagi X 1 berarti tinggal 1. Kemudian 1 dikuadratkan 1 per X dikuadratkan berarti X kuadrat. Selanjutnya kita kalikan 2. Berarti jadinya 2 per 4X pangkat 2. Kemudian 2 kali 1 berarti hasilnya 2. Kemudian 2 kali 1 juga 2 per X pangkat 2.
Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 ya. Sehingga jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 25, sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang 3x min 2 dan lebar x plus 5. Kelilingnya adalah 38. Berarti keliling itu diperoleh dari rumus 2 buka kurung panjang ditambah lebar. Kelilingnya adalah 38. 2 buka kurung panjangnya adalah 3x dikurang 2, kemudian ditambah dengan lebarnya x tambah 5. Selanjutnya 2 kalau kita bawa ke kiri menjadi pembagian ya. 38 dibagi 2 hasilnya 19. Kemudian 3x ditambah x jadinya 4x. Negatif 2 ditambah 5 berarti positif 3. 3 kalau kita bawa ke kiri menjadi pengurangan ya. 19 dikurangi 3 berarti jadinya 16 sama dengan 4x, berarti x sama dengan 16 dibagi 4 hasilnya 4. Yang ditanyakan lebarnya, berarti kita masukkan ke sini ya. Berarti lebar sama dengan x tambah 5, di mana x-nya adalah 4, ditambah 5 berarti jadinya 9. Poin A. Nomor 26. Pemfaktoran dari bentuk aljabar berikut ini adalah, yang pertama kita lihat di sini, 8 sama 12 itu FPB-nya adalah 4. Berarti 4 kita keluarkan. Kemudian di sini juga sama, punya X plus Y, di sini juga X plus Y. Berarti X plus Y juga kita keluarkan. Sehingga yang tersisa di dalam kurung adalah 8 dibagi 4, 2. Yang ini kita keluarkan berarti tinggal P dikurangi dengan 12 dibagi 4, 3. Yang ini dikeluarkan berarti tinggal Q. Berarti jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 27. Nah, bentuk ini mengikuti bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat itu menjadi A min B, kemudian A plus B. Atau dibolak-balik juga boleh ya. Ini berperan sebagai A, ini berperan sebagai B. Itu artinya kalau kita terapkan ke sini, A min B itu berarti 2x min 3. Ya, ini dikasih kurung boleh ya. Dikurangi dengan Y plus 7. Kemudian dikali dengan 2x min 3 ditambah dengan Y plus 7. Selanjutnya kita rapikan ya. 2x kemudian min Y. Min 3 min 7 berarti min 10. Kemudian yang ini juga kita rapikan ya. 2x ditambah dengan Y. Negatif 3 tambah 7 berarti jadinya positif 4. Berarti jawaban yang benar adalah poin D. Nah, ini boleh dibolak-balik ya penulisannya, nggak ada masalah. Yang penting tandanya harus sama. Nomor 28. Nah, ini bentuknya harus kita ubah ya, seperti bentuk tadi ya. A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2, jadinya adalah A min B dikali dengan A plus B. Itu artinya bentuk ini harus kita uraikan menjadi 6,25 dikurangi dengan 3,75 dikali dengan 6,25 ditambah dengan 3,75. Selanjutnya bagian ini juga sama ya. Dikalikan dengan 7,18 dikurangi 3,18. Kemudian dikali dengan 7,18 ditambah dengan 3,18 ditambah dengan, nah ini juga sama polanya ya, 6,4 dikurangi 3,6 kemudian dikalikan dengan 6,4 ditambah dengan 3,6. Saya taruh di atas ya karena nggak cukup. Kemudian 6,25 dikurangi dengan 3,75 hasilnya 2,5. Kemudian 6,25 ditambah 3,75 hasilnya 10. Kemudian dikurangi dengan 7,18 dikurangi 3,18 berarti hasilnya 4. Kemudian yang ini 7,18 ditambah 3,18 hasilnya adalah 10,36. Kemudian ditambah dengan 6,4 dikurangi dengan 3,6 berarti hasilnya adalah 2,5.
3,8. Kemudian dikali dengan 6,4 tambah 3,6 hasilnya adalah 10. 4 kalau kita kalikan dengan 2,5 hasilnya 10. 10 kalau kita kalikan 10 100. 100 kalau kita kalikan 10,36 berarti hasilnya 1036. Kemudian ditambah dengan 2,8 kali 10 berarti ditambah 28. Sehingga hasil akhirnya adalah 1064. Berarti jawabannya A. Nomor 29. Pemfaktoran dari bentuk 6P kuadrat dikurangi 19P tambah 15 adalah, berarti di sini 3P kali 2P perkalian 15 itu diperoleh dari 5 dikalikan 3 biar jadi negatif 19. Berarti di sini harus negatif, di sini juga harus negatif. Sehingga jawaban yang benar adalah poin C. Jika Anda belum diajari cara pemfaktoran, Anda bisa kalikan satu persatu mulai dari poin A yang nanti hasilnya ini benar. Poin B begitu juga ya, sampai dicek ya. Nanti jawabannya pasti sama, yaitu poin C. Nomor 30, bentuk sederhana dari pembagian bentuk aljabar berikut adalah, nah yang atas itu berarti karena di sini 2x pangkat 2 berarti diperoleh dari 2x dikali dengan x. Kemudian di sini kan 15. Itu berasal dari perkalian 3 kali 5 agar bisa menjadi negatif 7. Berarti di sini negatif, di sini yang positif. Selanjutnya yang bawah juga sama, 2x di sini x perkalian dua bilangan yang bisa menghasilkan 6 itu berarti 3 kali 2 agar menjadi positif 7 berarti di sini positif, di sini positif. Unsur yang sama bisa kita coret atas dan bawah sehingga tersisa x min 5 di atas, x plus 2 di bawah. Berarti jawabannya adalah poin C. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan latihan ulangan paket 1 untuk nomor 1 sampai 30. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.